Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi, dan tetap kita berdiskusi dengan bijak ya, dengan santun. Kali ini ada hal yang ingin saya angkat, ada hal yang ingin saya bahas. Nah, ini masih soal oknum-oknum Habib lagi. Ini masih tetap persoalan imigran-imigran Yaman lagi. Kalau di video sebelumnya saya membahas soal beberapa oknum-oknum Habib yang rasis, kemudian berani merendahkan sahabat Nabi, berani merendahkan ulama-ulama NU. Nah, ini saya punya cuplikan video dari Gus Islah. Kita tahu sendirilah Gus Islah ini siapa. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat membahas atau mengangkat pembahasan yang referensinya berasal dari Gus Islah juga. Gus Islah kan orang yang kemana-mana itu pasti membahas soal radikalisme, terorisme, kemudian ancaman-ancaman kepada negara yang bersifat radikal itulah, ekstrim. Nah, beliau juga adalah orang NU dengan corak perjuangan yang saya pikir keren ya. Beliau berani berdebat dengan siapapun itu dalam hal membicarakan soal radikalisme dan lain sebagainya, berani mengcounter kelompok-kelompok yang masih ada di Nusantara ini, masih ada di Indonesia ini, yang kemudian gerakan-gerakannya itu arahnya adalah ekstrim radikal. Termasuk di video kali ini ada cuplikan video yang saya ambil juga, sengaja saya ambil untuk saya share ya kepada sahabat-sahabat supaya kita melek lah dan kemudian bisa berpikir sehat bahwa menghormati dan memuliakan itu ya kita harus sehat juga dalam memuliakan dan menghargai itu. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa waktu yang lalu ramai soal pertentangan nasab Ba'alawi. Beberapa kelompok-kelompok dari Trah Wali Songo itu justru meragukan dan kemudian membantah bahwa Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi atau cucu Nabi. Kemudian banyak hal yang kemudian diangkat, termasuk dalam hal banyak muhibbin ini. Mungkin yang menonton video ini juga ada muhibbin ya, yang cara memuliakannya itu saya pikir lumayan berlebihan dan kemudian termakan doktrin-doktrin dari beberapa oknum-oknum Habib ini yang kemudian memang sering muncul di permukaan untuk memberikan doktrin sehingga orang menjadi fanatik. Seperti ya contoh Bahar Smith di beberapa pertemuan itu, setiap kajian yang kemudian dia hadiri itu mesti ada selipan bahwa dia terlalu membanggakan persoalan nasab, jualan kesana kemari, koar kesana kemari, marah-marah, ngamuk-ngamuk di setiap forum-forum pengajian, dan kemudian mengatakan bahwa di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, saya cucu Nabi, kalau kalian membenci saya maka kalian akan membenci Nabi. Hal-hal seperti ini sering dia ucapkan, sehingga apa, banyak muhibbin itu kemudian sangat mengkultuskan, sangat fanatik kepada Bahar Smith. Ada yang sampai beberapa waktu yang lalu itu sempat dibahas juga oleh teman-teman kita di YouTube ya, teman-teman konten kreator juga, sampai ada muhibbin yang saking mungkin fanatiknya kepada Bahar Smith itu bukan cuma cium tangan tapi cium kaki. Tapi kan kalau kita berpikir secara jernih, berpikir secara sehat, ya segitunya. Padahal kalau fakta di lapangan, sikap yang sering ditonjolkan, sikap yang sering ditampilkan oleh Bahar Smith ini adalah sikap yang temperamen, kemudian provokatif, kemudian cenderung rasis,
ya. Sehingga kenapa misalnya orang-orang seperti Gus Fuad, Kiai Imad, dan beberapa Terawali Songo, dan beberapa kiai-kiai yang lain juga itu merasa risih dengan kelompok-kelompok mereka. Kayak ini ulah dari mereka sendiri. Andai kata mereka pada persoalan nasab kemarin ini, polemik nasab kemarin ini, mereka mau dengan legowo memberikan sampel tes DNA-nya mereka bisa membuktikan dengan beberapa kitab-kitab sesaman lah, atau referensi-referensi yang mampu menandingi kajian atau tesis Kiai Imad, itu saya pikir lebih keren. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Gus Islah. Saya pikir orang ini tidak asing lagi ya. Pernah juga di video ini saya sempat angkat pernyataan beliau yang menyinggung soal oknum-oknum Habib yang muncul di permukaan dengan gaya yang frontal. Ya, kita dengarkan dulu, setelah itu kita coba kaji dan diskusikan. Kemudian kalau saya ada Habib menggunakan oknum Habibnya mencaci maki ulama NU dan juga mencaci maki kalangan Nahdien, saya terus terang nggak mau cium tangan kepada dia. Nah, itu tadi pernyataan dari Gus Islah Bahrawi yang memberikan keterangan, memberikan pernyataan tegas ya. Saya kurang paham dia di kegiatan apa. Tapi ada benarnya dari apa yang disampaikan oleh Gus Islah ini soal oknum-oknum Habib ini yang cenderung rasis dan kemudian menghina justru ulama-ulama NU. Nah, selama ini mereka ditampung di tubuh Nahdlatul Ulama, diberikan posisi-posisi strategis di NU itu sendiri, kemudian sejauh ini mereka mengklaim diri sebagai NU. Nah, tapi kan tidak sinkron ketika mereka muncul di permukaan kemudian menghina ulama-ulama NU. Beberapa waktu yang lalu heboh salah satu oknum Habib yang menghina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada juga yang menghina Gus Dur. Ini kan orang-orang seperti ini, ya bagaimana kita mau memuliakan mereka, sedangkan pekerjaannya mereka adalah memprovokasi, mendoktrin, kemudian mengalamatkan kebencian justru kepada orang-orang yang kita anggap bahwa sekelas Hadratus Syekh adalah orang yang kita muliakan, kita hargai di Nahdlatul Ulama, sekalipun kita tidak kultuskan beliau. Sama dengan almarhum Gus Dur, kita hargai beliau, kita muliakan beliau, ya sekalipun kita tidak kultuskan. Tapi tidak tepat ketika misalnya sekelas oknum-oknum Habib ini justru menghinakan pendiri NU misalnya, atau ulama-ulama yang sampai hari ini masih ada di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, apalagi konteks hari ini kan agak sedikit memanas karena persoalan menjelang pesta demokrasi, pesta politik 2024. Nah, kelompok-kelompok Habib ini kan tidak utuh dalam satu koalisi. Nah, kita bisa gambarkan misal seperti Habib Lutfi bin Yahya, dia berada pada koalisi nomor 2. Kemudian ada juga beberapa Habib ya, mungkin saya bahasakan mayoritas Habib itu ada di nomor 1. Apalagi beberapa waktu yang lalu mereka melaksanakan ijtima ulama Persi mereka ya, Persi FPI. Jadi jangan terkecoh dengan bahasa-bahasanya Bahar Smith yang ketika di forum-forum pengajian, apakah kalian siap untuk mengikuti instruksi ulama, siap mengikuti hasil ijtima ulama, siapapun yang disepakati oleh ijtima ulama. Jangan terkecoh, itu bukan NU secara kelembagaan, secara struktural, bukan, tapi lebih kepada orang-orangnya mereka, notabene-nya adalah ex FPI yang sudah pernah dibubarkan beberapa tahun yang lalu. Jadi
Jangan kemudian bahasa-bahasa seperti itu digoreng di forum-forum pengajiannya Bahar Smith seolah-olah dia mewakili suara NU, mewakili apa namanya kelembagaan NU secara struktural, menginstruksikan untuk memilih hasil ijtima ulama Persi FPI. Itu beda. Jadi tolonglah, maksud saya cukuplah kalian jual-jualannya adalah nasab, nggak usah jual-jualannya itu adalah persoalan kelembagaan NU. Mungkin karena NU adalah salah satu ormas besar di Indonesia, sehingga enak, jualannya mereka enak. Jadi ya, mungkin itu saja. Saya pikir sahabat-sahabat yang kemudian menyaksikan video ini silahkan berpikir sehat. Kalian mungkin adalah bagian dari Muhyiddin itu, ya mau debat soal pernyataan saya silahkan di kolom komentar, bijak saja, nggak usah marah-marah. Karena apa yang saya utarakan ini, apa yang saya bahas ini adalah murni menanggapi pernyataan dari Gus Islah sendiri, dan saya lumayan sepakat dengan pernyataan seperti itu. Ngapain kita muliakan oknum-oknum Habib ini yang kerjanya provokasi, yang kerjanya menghina ulama-ulama yang ada di NU maupun yang ada di luar NU itu sendiri. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih telah mengikuti perjalanan video ini. Semoga di video-video selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan tema yang lain, tema yang baru, dan kita berharap semoga Nahdlatul Ulama tetap menjadi ormas yang sehat, ormas yang besar, bisa memberikan kesejukan, bisa memperlihatkan Islam yang rahmatan lil alamin. Oke, cukup ya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.